selalu baik sama dengan orang yang di luar sana. Kalau luar biasa, itu memang dari Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi biar meriah, tepuk tangan buat Tuhan lah. Baik, puji Tuhan. Pertama saya berterima kasih untuk Bapak Gembala Sidang di tempat ini yang telah memberikan tempatnya, ya, untuk saya boleh memberitakan ataupun membagikan pengalaman, entah itu secara rohani ataupun pengalaman berdasarkan wawasan dari latar belakang saya. Dan saya juga berterima kasih untuk pengurus yang sudah mempercayakan saya membawakan topik secara khusus berbicara tentang ya. Oh ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang untuk kesempatan bagi saya, kesempatan berharga kalau saya diberikan waktu, ruang, tempat untuk membagikan. Saya percaya kata narkoba itu tidak lagi sedikit sama Om, ya senior saya pasti. Saya belajar luar biasa. Hari ini saya diberkati Tuhan sebelum menyampaikan berita firman. Kenapa? Dengan kondisi Om, tadi Om bilang ini saya kadang-kadang minder dengan pendeta-pendeta. Saya bilang, wah itu statement yang sungguh-sungguh humble, perkataan yang sungguh-sungguh rendah hati. Seharusnya saya yang minder. Kenapa? Karena Om dengan kondisinya yang mungkin saat ini Tuhan izinkan terbatas, tapi spiritnya tetap on fire. Amin. Jadi kalau gembala saudara terus bergairah, maka seharusnya saudara lebih bergairah. Kalau gembala saudara bergairah, saudara harusnya lebih Bergairah. bergairah. Amin. Amin. Ya, saya sangat diberkati sekali. Ya, saya Gembala Sidang di Gereja Bethel Tabernakel Bandung. Sekaligus saya juga adalah pengurus ataupun pengelola panti rehabilitasi untuk orang-orang narkoba, orang-orang depresi, dan panti lansia. Ya, Tuhan mempercayakan saya bidang pelayanan seperti itu, dan saya rindu apa yang Tuhan percayakan juga saya bagikan kepada saudara. Ya, pengalaman saya dan juga praktek nafsa, ya, narkotika. Tapi nanti sambil berjalan, sambil saya berbicara, saya akan sampaikan. Jadi nggak usah secara khusus, tapi sambil berjalan saja, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang memang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan ditanyakan, nanti saya sampaikan penjelasannya. Oke, sebelum kita masuk kepada topik tentang narkoba, saya ingin kita melihat dua hal dulu secara firman Tuhan, ya. Walaupun memang Alkitab nggak pernah secara spesifik berbicara tentang narkoba, nggak ada kata narkoba di situ, nggak ada kata narkotika, nggak ada kata obat-obatan di situ, nggak ada. Tetapi paling tidak ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara, karena ayat ini menyinggung sekali tentang kata mabuk. Tentu mabuk adalah hasil akhir dari penggunaan narkoba, betul nggak? Tidak ada spesifik, tapi ada beberapa ayat yang bersinggungan dan betul-betul menyebut tentang kata mabuk. Itu sebabnya saya minta dua orang, tolong buka satu ayat terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 18. Nanti satu nanya lagi, persiapkan surat 1 Korintus 5 ayat 11. Silakan, tolong kita sama-sama menyimak apa yang akan dikatakan oleh yang akan membaca. Tolong seorang bangkit berdiri untuk membaca. Yang pertama, surat Efesus pasal yang kelima ayat 18. Tolong dibaca. Tolong ya, dibacakan supaya kita semua dengar. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Yang kedua, tolong dibaca 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Yuk, yang sudah dapat duluan gak apa-apa. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu,
dengan orang-orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sama-sama amin kan? Amin. Amin, ya. Walaupun tidak ada secara eksplisit kata narkoba di sana, tetapi ada dua ayat yang jelas Alkitab katakan yang bersinggungan langsung dengan hasil dari perbuatan menggunakan narkoba. Dan kata itu disebut apa? Mabuk. Yang pertama, Alkitab katakan di dalam surat Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan menimbulkan apa? Hawa nafsu. Kata hawa nafsu dalam bahasa Yunani itu artinya hidup yang disia-siakan, hidup yang tidak bermoral, hidup yang berpoya-poya dan tidak bersusila. Jadi untuk itu Alkitab katakan janganlah kamu mabuk. Kemudian surat 1 Korintus 5 ayat 11 berkata apa? Bahkan kalau kita nggak mabuk, katakanlah kita nggak mabuk, tapi kita juga diminta oleh nasihat firman Tuhan supaya tidak, apa tadi kata kita? Supaya tidak bergaul. Saudara perhatikan, rupanya Alkitab memberikan penilaian yang sangat-sangat negatif sekali untuk kondisi yang disebut mabuk. Pertama, janganlah minum anggur. Yang kedua, bahkan kalau nggak minum anggur, kalau nggak mabuk, bergaul pun ya. Saya percaya kalau pertanyaan saya gini, siapa di sini yang suka minum bir? Pasti nggak akan ada angkat tangan. Pasti nggak ada angkat tangan. Ya. Dan yang lebih nggak akan angkat tangan lagi kalau saya bertanya gini, siapa yang masih bergaul sama pemabuk? Sulit Pak, sulit. Hampir semua teman saya suka minum. Sulit ya? Sulit sekali. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, nilai kondisi mabuk itu merupakan buruk di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, jelas sekali ayat-ayat tersebut melarang anak-anak Tuhan untuk ngapain? Mabuk. Kita harus ingat bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup yang selalu dipenuhi dengan peperangan rohani. Ada yang bilang amin? Amin? Hidup kita akan selalu bertemu dengan pertarungan. Itu sebabnya hidup anak-anak Tuhan itu sebenarnya hidup yang selalu ada dalam kondisi peperangan rohani. Nah, untuk bisa kita menggempur atau menahan gempuran dari berbagai serangan-serangan musuh, maka saya percaya cuma orang-orang yang bisa mengendalikan diri, orang-orang yang cuma bisa fokus lah yang sanggup untuk tidak dihajar oleh musuh. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang penuh pertarungan rohani. Bilang amin. Amin. Untuk itu saya mau berkata kepada saudara, kalau kita mau bisa menahan gempuran musuh yang selalu datang bertubi-tubi, mau tidak mau kita harus senantiasa berjaga-jaga. Bukan 1 Petrus 5 ayat 8. Tolong dibuka. Tolong dibaca dong. Yuk, seorang bantu baca. Sadarlah. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Amin, saudara. Iblis berkeliling. Dia akan coba lewat satu pintu. Pintu ini nggak masuk, dia coba lewat pintu lain. Akan ada banyak cara yang iblis coba buat supaya apa? Supaya kita bisa diterkam. Itu sebabnya saya berkata senantiasa kita harus berjaga-jaga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang mabuk bisa berjaga-jaga? Bicara tentang mabuk itu bicara tentang ketidakfokusan. Bicara tentang mabuk itu bicara tentang ketidakmampuan mengendalikan diri. Itu sebabnya Alkitab betul-betul mengatakan bahwa mabuk itu adalah sebuah tindakan yang bernilai negatif. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, jangan bergaul kepada seorang pemabuk. Walau mungkin ada banyak kelompok-kelompok Kristen juga yang bilang begini, kalau kita minum
tapi bisa menguasai diri, kan berarti nggak apa-apa. Bahkan ada beberapa orang-orang yang sudah di dalam Tuhan berkata, kalau kita menggunakan sesuatu tapi tetap bisa mengendalikan, mengontrol diri kita, seharusnya kan nggak apa-apa. Hari ini saya mau berkata, paling tidak kalau kita tidak mabuk, kita sudah pasti jauh dari kemungkinan berbuat salah. Bilang amin. Paling tidak kalau kita tidak mabuk, maka kita udah nggak mungkin atau kita jauh dari kemungkinan berbuat salah. Jadi kata pertama yang aku berkata kepada saudara adalah, mabuk merupakan kebencian di hadapan Tuhan. Bilang amin. Amin. Saudara, yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara sebelum kita bicara tentang narkoba, saya mau ajak saudara baca kembali kitab Ayub ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk. Iya, oke. 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Saya akan baca, saudara perhatikan screen. Atau saudara kalau masih bisa baca tulisan kecil, lihatlah kitab saudara. Alkitab katakan ini. Mana ayat yang pertama tadi? Oh, dia bilang ayat yang pertama tadi, Pak. Saya akan baca sampai yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2-nya, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Perhatikan anak-anaknya ini. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki, perhatikan, Alkitab katakan tentang hobinya. Anak-anaknya yang lelaki biasanya ngapain? Mengadakan pesta. Di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Waduh, luar biasa. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan ngapain? Ini habits, ini kebiasaan anak-anak Ayub. Ayat yang ke-5, mari kita baca. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Alkitab bilang apa? Ayub manggil mereka semua. Kamu sini yuk. Mungkin tidak dicatat dalam Alkitab. Ayub bilang gini, ngapain kamu terus ngadain pesta? Apa yang enak dari minum-minum? Tapi karena berkali-kali anaknya tetap melakukan, Ayub akhirnya nggak ngomong lagi. Sehingga Alkitab katakan yang lanjutnya dilakukan begini aja. Dia panggil mereka dan ngapain? Menguduskan mereka. Keesokan harinya Alkitab bilang pagi-pagi bangunlah Ayub. Ngapain Ayub bangun? Mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya apa? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian nanti dilakukan Ayub. Senang. Kata senantiasa menunjukkan apa? Tiap kali dia panggil anaknya, tiap kali dia ngomong, jangan minum lagi dong, jangan pesta dulu dong, ya. Tapi besok dia lakuin lagi, dia ngomong lagi, jangan minum lagi dong, jangan pesta lagi dong, dikudusin. Habis itu dia bikin persembahan sama Tuhan. Minimal menurut dia, dengan doa-doa saya, dengan korban saya, anak saya nggak terkena dengan bencana. Tolong beritahu saya, anak-anaknya akhirnya kena bencana nggak? Kan udah dikudusin. Anak-anaknya akhirnya ketimpa malapetaka enggak? Saudara dengar, doa adalah pekerjaan yang luar biasa. Bilang amin. Siapa yang suka berdoa? Angkat tangan. Dikit, yang lain gak suka berdoa. Capek Pak, gak ada yang lihat sih kalau doa. Kalau nyanyi ada yang nonton. Lagi khotbah, yang kagumin. Kalau doa gak ada yang lihat. Makanya kalau doa pagi, encim-encim yang nongol. Yang muda-muda gak ada. Ini saya lihat wajah nih average 50 ke bawah nih. Belum sampai 50 Pak ya? Benar nggak?
Apalagi ini. Belum nyampe 50. Belum nyampe, Bu. Belum. Bapak belum nyampe. Belum. Bapak kacamata tadi yang singa udah nyampe belum? Belum. Masih 17. Saya mau bilang satu hal. Pasti ini nggak ada doa pagi, Pak. Nggak ada yang di doa pagi. Betul nggak? Ada. Yang mana berarti? Yang mana yang ada doa pagi? Oh banyak. Enggak. Yang ini aja nih, Tante. Oh di rumah masing-masing. Saya pikir di sini. Karena di tempat kita kalau doa pagi yang nongol cim-cim. Doa nggak enak. Kalau nyanyi kan minimal ada yang lihat. Apalagi kalau khotbah ada yang kagumin gitu kan. Karena memang kalau doa itu pekerjaan yang nggak ada pujiannya. Tapi saya mau kasih tahu, upahnya lebih gede yang doa dari yang memberitakan firman. Berani bilang amin nggak? Ayo udah doa. Doa bagus. Bagus doa. Tapi harus ada pekerjaan lain yang kita lakukan di samping berdoa. Amin. Ada bagian lain yang harus kita perbuat di samping berdoa. Kalau kita cuma doain anak kita, dengar baik-baik. Suatu kali engkau akan melihat sesuatu yang betul-betul mengecewakanmu dan kau beranggapan bahwa Tuhan nggak luar biasa. Kalau cuma nasihatin begini doang, suatu kali kau akan kecewa melihat anakmu sudah overdosis. Salah satu kesalahan Ayub adalah dia cuma nasihatin doang, dia cuma doain doang. Harus ada bagian lain yang kita lakukan supaya doa kita betul-betul berefek maksimal. Amin. Jadi kalau kita pengen keluarga kita imun dari narkoba, doa ditingkatin, tapi bagian lain dilakukan. Bagiannya apa? Ya seperti yang kita lakukan malam ini. Kalau bicaranya kita takut tentang narkoba, maka kita harus kenal apa itu narkoba. Malam ini adalah malam di mana kita melakukan bagian yang tidak dilakukan Ayub, supaya kita akhirnya senang, tidak kecewa. Ayub kecewa. Dia panggil, dia nasihatin, dia panggil, dia doain. Tapi Tuhan yang bilang begini, karena cuma itu yang kamu buat, kamu nggak punya tindakan lain yang lebih dari itu, saya izinkan cobaanmu terjadi dengan malapetaka anakmu. Kita nggak mau seperti itu. Bilang amin. Tidak ada perkara yang tidak seizin Tuhan. Bilang amin. Tapi kalau boleh, jangan yang model begini. Betul nggak? Kalau boleh, jangan yang model begitu. Anak yang kita sayangi akhirnya hancur. Kenapa? Karena Ayub cuma doa, Ayub cuma nasihat, Ayub nggak lakukan bagian yang lain. Malam ini, saudara ada di tempat ini. Karena saudara sudah berdoa, saudara sudah nasihatin, dan saudara lakukan bagian yang lain supaya betul-betul anak saudara tidak terkena bencana. Amin. Saudara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, narkotika itu digolongkan sebagai zat ataupun obat-obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman yang sifatnya sintetis atau semi-sintetis. Dan narkotika itu menyebabkan perubahan rasa atau hilang rasa. Dan seringkali itu juga menyebabkan hilangnya kesadaran. Seringkali juga difungsikan sebagai alat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Cuman efek negatifnya narkotika itu selalu menyisakan rasa ketergantungan. Kalau kita bicara narkotika, kita mungkin mikir, kalau gitu apa bedanya dengan narkoba? Narkoba itu singkatan, Pak. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kalau kita berbicara tentang narkoba, maka ada 3 elemen yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah narkotika, yang tadi saya katakan.
yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat, perubahan rasa, bahkan sampai kehilangan rasa. Efek positifnya ada, mengurangi rasa nyeri, bahkan menghilangkan, tapi menyisakan efek ketergantungan. Dan golongan-golongan yang masuk di dalam narkotika ini adalah opium, kokain, ganja, yaitu barang-barang jahat yang saya biasa konsumsi di usia saya yang masih belasan tahun. Kalau saudara melihat saya, saudara akan melihat bagian dari gigi saya yang enggak sekomplit saudara. Betul? Saudara lihat bagian gigi saya enggak sekomplit saudara? Itu salah satu efek yang ditinggalkan oleh apa yang disebut narkotika. Ya, oke. Apa tadi saya sebutin? Opium, ganja. Yang kedua psikotropika. Itu termasuk juga yang disebut dengan narkoba. Tapi kalau namanya psikotropika itu bukan dari tumbuhan, tapi itulah adalah sesuatu zat yang dibuat dari rekayasa kimia. Digunakan kadang-kadang untuk alat-alat bantu medis. Disitulah ada yang namanya BK, ya, yang namanya Delmen, yang tren sabu. Apalagi? Saya lupa. Pasti kalian ingat. Jangan-jangan yang koreksi saya justru mereka. Lebih tahu mereka. Apa lagi yang termasuk psikotropika? Tuh, ibu tahu. Eksta. Mereka lebih pintar dari saya. Kalau mereka jawab, mereka berbahaya. Tapi saya percaya mereka tidak. Tahu belum tentu menggunakan. Ekstasi. Itu psikotropika. Yang ketiga, zat adiktif. Nah, ini paling banyak. Karena orang Kristen sering anggap ini nggak dosa. Zat adiktif itu termasuk kategori narkoba, yaitu alkohol. Dan yang paling banyak adalah rokok. Saya nggak akan tanya siapa yang ngerokok di sini, nggak enak ada Bapak Gembala. Tapi Tuhan tahulah. Tapi semua itu termasuk kategori narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adik. Saudara, malam ini kita sama-sama mau mendengar informasi yang buat saya nih cukup begitu memprihatinkan. Kenapa? Bulan Juni 2012 informasi terakhir dari gerakan anti narkoba itu mengatakan bahwa pengguna sekarang sudah mencapai angka 5 juta pengguna. Yang lebih memprihatinkannya lagi bahwa Jakarta adalah daerah pengguna tertinggi. Yang lebih memprihatinkan lagi, orang langsung bilang kalau habis Jakarta pasti Bandung dong atau Bali. Enggak, yang ngerinya lagi ternyata habis Jakarta itu adalah kota pelajar. Di mana kota pelajar? Jogja, Mak. Orang banyak punya pandangan Jogja itu pasti steril. Oh, ini sangat mengerikan. Bagaimana kita tidak harus concern untuk keadaan kondisi kita? Bagaimana kita tidak harus concern tentang yang namanya narkoba? Karena dia bisa masuk di wilayah-wilayah yang tadinya kita anggap steril. Pertama DKI tempat Ibu berada. Yang kedua Yogyakarta. Yang ketiga baru Bali. Padahal orang mikirnya pasti harusnya Jakarta, Bali. Yang lebih sangat memiriskan hati, 2004 data terakhir. Saya nggak tahu data sekarang. Ini lebih ngeri. Pengguna didominasi umur 15 sampai 24 tahun. Umur berapa?
Eh? Umurnya 15 sampai 24. Jadi bingung saya nih. Umurnya 14, 18. Berapa yang belakang? 23. Jadi artinya di umur-umur yang paling dominan. Dan itu data saya nggak valid loh. Itu 2004 soal. Tapi yang 5 juta itu memang ya valid 2012 kan. Artinya kemungkinan pengguna di usia-usia yang sangat potensi, bukan potensi, sangat potensi, itu makin membesar. Itu sebabnya kenapa memang betul saudara, tepat sekali waktu saya dapat undangan di tempat ini ada persekutuan keluarga, persekutuan keluarga namanya. Yang topiknya pertama bicara selingkuh. Ya, pokoknya semua hal-hal yang mempunyai efek perusak dalam kehidupan rohani keluarga. Oh, itu ada luar biasa. Itu sebabnya waktu saya disampaikan undangan, saudara dengar baik-baik, saya sebenarnya udah ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Sebelumnya harusnya tanggal 4 ya. Jadwal saya sampai pusing. Saya bilang ada pusing. Saya baru selesai pelayanan di Next Club. Dan hari ini saya lupa bilang Bapak Yosef. Sebenarnya saya juga nggak mungkin bisa. Kenapa? Pagi itu saya harus pelayanan 2 kali, energi habis. Tapi karena apa? Karena saya udah bilang iya dan topiknya narkoba, saya semangat sekali karena saya ingin ada generasi-generasi Yosua yang tidak tercemari oleh narkoba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu yang membuat saya udah oke. Saya udah bilang oke, saya minta istri saya. Karena kebetulan saya sama istri sama-sama. Kita melayani, karena istri saya melayani. Sama-sama Tuhan percayakan kami untuk melayani pemberitaan firman. Jadi saya bilang tadi, saya harus persiapkan bahan ini. Karena saya rindu ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Sekarang ini narkoba dipakai iblis untuk menghancurkan potensi-potensi Yosua di usia yang masih sangat-sangat potensial. Itu sebabnya orang tua punya kepentingan besar untuk memahami apa itu narkoba. Waktu saya mendengar Jakarta merupakan daerah yang besar, saya nggak heran. Ini kota metropolitan, kota terbuka, dari manapun bisa masuk. Tapi ketika nomor 2 itu dipegang oleh Jogja, ini merupakan sebuah keterkejutan, keprihatinan yang luar biasa. Sekaligus peringatan. Jangan pernah ngerasa aman, bilang amin. Jangan pernah ngerasa aman. Nanti kita akan lihat sama-sama tentang indikasi-indikasinya. Tapi paling tidak saya sudah sampaikan kepada saudara data yang valid 2012 mengatakan 5 juta orang sudah menggunakan. Dan kemudian data 2004 15 sampai 24. Hari ini sama-sama kita akan mendengar tentang kenapa sih orang jatuh pada narkoba. Betul kan? Kita masih akan bertanya kenapa orang ambil pilihan untuk narkoba. Poin pertamanya, karena di tempat kami dulu pelayanan narkoba itu dimulai tahun 2004. Seharusnya hari ini ada seorang anak rohani saya yang pakai narkoba di usia mereka yang masih sangat muda, lebih muda dari saya. Badannya tidak ada lagi warna kulit, karena semuanya sudah lukisan tato. Tapi Tuhan ubah dengan luar biasa. Dia sudah mengidap HIV. Hati-hati. Seorang yang sudah menggunakan narkoba yang dekat sekali dengan yang disebut AIDS. Dia sudah AIDS. Tapi saudara nggak boleh jauhin orang AIDS. Bilang amin. Saya tinggal sama orang lain sama. Nggak AIDS. Dapat istri cantik mah. Cantik gak istri saya? Sudah AIDS, tapi Tuhan pulihkan. Bahkan sekarang dia lagi menggarap program dengan saya. Nanti saya sampaikan lewat Pak Yosef untuk bikin lagu. Ciptaan lagu-lagunya luar biasa. Dan ada beberapa gereja GPD yang sudah menggunakan lagunya. Nah sekarang mau dilabelkan. Jadi tiap minggu dia ada bersama dengan saya di Kota Bandung. Tadinya sudah harus ada di tempat ini, tapi karena satu dan lain hal, tadi kita sama-sama turun dari Bandung, tapi dia harus turun duluan. Ya.
Kemudian saya juga mau sampaikan, saya mau dia bicara kepada yang muda. Saudara dengar baik-baik. Awal dia menggunakan cuman karena tidak tahu efeknya apa. Ngeri nggak? Jadi dasar pertama kenapa orang itu akhirnya memilih menggunakan narkoba karena nggak tahu. Cuma nggak tahu. Suatu kali ada anak sekolah SMA ditangkap oleh gurunya sedang ada di ruang belakang sekolah lagi ngerokok. Lalu kemudian ditanya, kamu isap apa? Saya isap rokok yang tadi kakak kelas kasih. Kamu tahu nggak apa Pak Guru? Itu bukan rokok, itu Tahu dia. Tahu dia. Emang sampai sekarang namanya masih cimeng. Saya pikir makin modern udah ganti gitu. Kalau ganja nggak cimeng lagi, cimong gitu. Itu istilah saya waktu masih muda gitu. Tapi orang makin tahu berarti makin jauh, gak bakal kena. Yang ngeri yang gak tahu. Itu sebabnya kita perlu tahu supaya kita gak jatuh ngambil pilihan. Bilang amin. Dasarnya cuma gak tahu. Kamu tahu gak yang kamu hisap itu apa? Bukan rokok itu. Oh kita gak tahu Pak. Karena kakak kelas tadi mengasih kita disuguhin. Begitu dibuka semua itu baik itu ganja. Jadi dasar pertama orang kenapa bersentuhan dengan narkoba itu karena tidak tahu. Itu alasan yang sangat sederhana dan saya sangat sedih dan prihatin sekali. Kenapa? Karena efek kehancuran yang dialami satu keluarganya itu luar biasa. Anak yang saya ceritakan tadi namanya Miki. Itu berantakan bukan hanya dirinya sendiri, tapi rumah tangga orang tuanya, kehidupan adiknya semua jadi. Yang kedua, kenapa seorang mengambil pilihan untuk menggunakan narkoba? Tekanan. Dengar, sebagai orang tua, kita tidak salah ingin anak sukses. Bilang amin. Sebagai orang tua, tidak salah kalau kita pengen anak sekolahnya nomor. Sehingga karena obsesinya orang tua tanpa sadar seringkali orang tua berkata begini, ini untuk kehidupan masa depan kamu loh. Jadi dipilihkan sekolah yang ketat, pulang sekolah nggak sempat tiduran, langsung dikirim. Ada 6 hari jam sekolah, 6-6-nya pulang sekolah, les, pulang sekolah, les, pulang sekolah, les. Emangnya salah Pak? Nggak salah. Sama sekali nggak salah. Bagaimana mau salah Pak? Buktinya banyak orang yang berhasil. Ya. Tapi ingat, kadar tiap anak itu berbeda. Halo? Kadar tiap anak berbeda. Jangan karena anak tetangga kita lihat di pressure berhasil, kita bikin anak kita juga kita pressure. Ada begitu banyak alasan yang saya dengar. Kenapa kamu gunakan ini? Dia takut tidak merealisasikan apa yang dicita-citakan orang tuanya. Dia khawatir nggak menjadi seperti yang diobsesikan orang tuanya. Saudara ingat, mengajar anak untuk jadi hebat itu tanggung jawab kita. Tapi satu yang gak boleh kita lupakan, izinkan anak menjadi yang Tuhan rencanakan. Halo. Amen. Kewajiban kita betul mendidik anak supaya jadi sukses. Tapi ingat, yang paling penting adalah membiarkan anak jadi seperti yang Tuhan rencanakan. Saya sering bertemu. Tadi, kenapa saya parkirnya di Gajah Mada Pak? Karena salah satu orang tua dari anak rohani saya ada di situ. Perempuan. Sekarang umurnya berapa? 20-an sekian. Sampai memanggil istri saya, kalau bisa saya panggil tante, mama aja ya. Apa yang membuat dia mengudahkan? Aduh, anaknya punya muka, punya value, bukan jelek. Tapi kenapa dia pakai? Pressure, tekanan. Itu sebabnya kalau saya sama anak saya
Mau saya kasih tahu sama saudara. Kalau anak saya besok bangun pagi, tapi jangan dicontoh, saudara bisa compare kapasitas saja. Kapasitas anak saudara begini apa? Anak saya kalau bangun pagi, tiba-tiba dia bilang, Pak, saya masih lemes, boleh nggak saya tidur? Saudara tahu nggak jawaban saya apa? Tanya istri saya. Jangan diganggu, biarkan dia istirahat. Tapi dia sekolah, nanti kita bikin surat. Besoknya dia nggak usah disuruh, dia sekolah. Pak, tapi kemarin ini bikin surat. Iya. Saya belajar untuk memberikan kepadanya tanggung jawab bahwa keputusannya akan ada konsekuensi untuk dirinya. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, ngomong puji Tuhan dalam bahasa yang lain kan. Nilai anak saya gak ada yang jelek, walaupun gak juara 1, tapi minimal ranking 3 dan 4 diambil. Kadang-kadang kita bilang apa, ayo bangun, udah waktunya sekolah, bangun, kita paksa. Saya mau saudara lihat kapasitas anak. Kadang-kadang ada anak yang gak mau sekolah itu sebenarnya hari itu dia lagi enak sama guru itu. Kita gak tahu, kita paksa. Akhirnya karena dia takut kita, dia datang, tapi dia Dia apa? Yang paling tahu lingkungan sekolah itu anak apa kita? Sudah nggak kita pernah share sama dia? Sebenarnya lingkungan teman-temanmu gimana dan gurumu gimana? Karena ketika saudara share sama dia, maka saudara tahu, oh kenapa dia nggak masuk. Istri saya ini paling apa? Kapan anak saya bakalan besok paginya susah bangun? Dia paling apa? Karena di hari itu guru yang dia nggak suka lagi ngajar. Dan kita selalu kokoh untuk hal itu. Nggak mau memaksakan kehendak. Sekali lagi saya bilang, puji Tuhan nilainya bagus-bagus. Belajar untuk baca kapasitas anak. Bilang amin. Jangan tiap hari kita bilang bangun pagi dong. Gua masih ngantuk, bangun harus sekolah. Tapi kalau minggu ngantuk Pak, ya nggak apa-apa lah soal minggu mah. Gitu nggak kira-kira? Seringan kita kompromi kalau untuk sekolah minggu. Tapi kalau untuk sekolah, kita siram air tuh anak. Saudara mari, saudara harus jeli melihat kapasiti anak saudara. Karena seringkali alasan atau faktor yang membuat seorang bersentuhan dengan narkoba itu adalah pressure atau tekanan. Yang kedua apa lagi? Yang ketiga, rasa puas yang cepat dia dapat. Nah, ini dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik. Ketika seseorang cepat sekali sampai di level satisfaction, puas, dia cenderung karena semua yang dia inginkan cepat dia dapat, dia mulai kehilangan impian. Dan orang yang mulai kehilangan impian rata-rata mulai cari hal yang aneh. Maksudnya gimana Pak? Gini, betul, Tuhan sedang memberkati usaha kita. Kang tahu lagi rame nih bulan ini nih. Betul, Tuhan lagi bikin kita dapat cuan itu di luar bayangan kita. Betul. Tapi itu nggak boleh sampai kita membuat yang anak minta cepat dia dapat. Halo. Banyak orang beranggapan bahwa kan itu salah satu tanda kasih kita Pak. Kalau kita diberkatin, anak juga diberkatin. Iya. Tapi jangan tanpa sadar kita sedang meruak dia jadi rusak. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang cepat sampai memperoleh tingkat puas. Yang dia pengen selalu cepat dia dapat tanpa fight. Walaupun kita punya semua, dia mau minta apa juga, kita harus pintar ngatur tempo. Ngatur tempo kapan dia harus fight dulu supaya yang dia minta kita realisasikan. Jangan gampang, bahaya kalau gampang. Termasuk saya berbicara tentang ini bukan teori. Saya ditegur Tuhan. Anak baru gol umur 17 minta mobil, saya kasih. Pas dia pakai mobil, ada seorang dia tabrak. Kalau kata bowling, dia tabrak tuh anak sampai strike.
Saudara tahu stripe, nggak ada lagi yang tersisa. Bener Om. Saya ngomong ini bukan teori. Ini fakta hidup. Saya nggak pernah berkhotbah di mana-mana kasih contoh orang lain. Saya selalu kasih contoh diri saya sendiri. Pas 17, dia ngomong mobil oke. Emang mobilnya udah saya punya, cuma tinggal dikasih ke dia aja. Kita kasih yuk pakai, dia pakai. Pas 17, ya. Dia strike orang. Patah sini, patah sini, patah sini, patah sini, bolong sini. Strike. Sekali lagi saya mau bilang puji Tuhan, saya punya Tuhan yang dahsyat. Kalau enggak anak saya di kandang. Orang yang luka-luka bisa almarhum. Tapi karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah itu cuma tegur saya lekali yes katanya. Kalau saya dipanggilnya Ayes, namanya pendeta Yesayas dong. Yes, makanya jangan karena gua kasih lu berkat, apa yang anak lu minta cepat lu kasih. Saudara belajar. Jangan sampai anak selalu cepat dapat yang dia mau. Itu bisa membuat dia sampai di tingkat puas yang terlalu cepat. Akibatnya, dia berpikir, saya mau ini ada, saya mau itu bisa, saya mau begini dikasih, saya mau begitu disediain. Lalu kehilangan impian. Kalau udah di titik itu, orang bisa cari hal yang aneh-aneh. Dan salah satu yang bisa membuat orang aneh adalah narko. Coba artikel. Ini salah satu artikel di koran Bandung Pikiran Rakyat. Saudara kenal dengan seorang yang bernama Macaulay Culkin? Tahu? Pemain film apa? Terkenal banget kan? Home Alone berapa? 1, 2 sampai di usia dia berapa? Usianya masih muda banget. Dia punya duit udah gak karu-karuan. Nggak karu-karuan, dan kemudian dia tidak bisa kontrol dan orang tuanya nggak bisa kontrol. Semua keuangan itu dia pakai. Sehingga saudara tahu, berita mengatakan bahwa di usia yang 32 tahun dia mati. Karena apa? Karena 10 tahun dia hidup dengan, baca nggak beritanya? Baca nggak beritanya tentang si pemain Home Alone ini? Mati narko. 32 tahun dia meninggal karena 10 tahun dia menggunakan narkoba. Artinya dia kena narkoba di usia berapa? 22. Di usia yang masih begitu belia. Tapi kenapa? Karena dia sudah dapat uang yang luar biasa dan orang tuanya nggak memanage keuangan itu, dia kontrol. Akibatnya aneh-aneh. Dia mau ngapain pergi. Dia mau beli dia bayar. Dia mau minta itu dia sediain. Ketika dia sampai di titik semuanya udah dia nikmatin, dia bingung dong hidup. Hampa dong. Makanya saya mau bilang sama saudara, bersyukur kalau sampai hari ini kadang-kadang kita kurang uang. Bilang amin. Jangan mulu bicara narkoba, terempet dikit soal kantong kita. Bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan. Kadang-kadang kita harus mikirin dari mana lagi untuk nutup yang itu. Bilang amin. Karena dengan itu kita berarti masih punya gairahi. Coba kalau semuanya udah terpenuhi, Pak, betul. Berapa orang yang setuju dengan perkataan saya? Angkat tangan. Betul nggak? Bersyukur. Atau minimal pas-pasan. Gak apa-apa. Kamsia Tuhan, kamsia. Daripada kelebihan kayak pemain Home Alone. Akhirnya nggak tahu mau ngapain, jika narkoba mati muda. Makanya jadi orang kalau kekurangan jangan ngeluh. Bilang amin. Amin. Bilang makasih Tuhan, dengan kurang saya masih punya impian. Betul nggak? So punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, punya duit banyak, punya hotel, mimpi apa lagi? Kalau gini kita masih mimpi, wah asik loh. Listrik mati, besok gue bayarin dah sama Bapak Gembala. Tambahin muatnya. Bersyukur kalau masih ada bagian yang kurang, karena berarti kita masih diberikan kesempatan untuk mimpi, lalu berjuang merealisasikannya. Bilang amin. Karena kalau kita cepat dapat semua itu tadi, alasan ketiga kenapa orang bersentuhan dan memilih narkoba itu karena apa? Karena cepat dapat yang dia inginkan.
terlalu cepat puas. Yang berikutnya, apalagi alasan kenapa orang bersentuhan dengan narkoba? Dasar agama yang tidak kuat. Nah, kalau saudara hadir di sini, maka saya berani katakan dasar agama saudara ini kuat sekarang. Karena lagi dengerin tentang narkoba. Saudara dengar baik-baik. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab rohani. Dan itu dituntut Tuhan tentang bagaimana kehidupan rohani anak kita. Dengar, bukan anak yang menentukan apa yang akan dia lakukan, tapi kita yang harus menjadi penentu dari apa yang dia mau buat. Bilang amin. Jangan manjain anak kelewatan, nanti Tuhan marah. Tapi kan Pak, itu dari Tuhan. Seharusnya kita berikan dong dia hak untuk menikmati hidup, ada waktunya. Tapi kalau dia masih di bawah umur yang harusnya kita kuasain, kitalah harus jadi penentu. Minggu sekolah minggu, gak bangun siram. Takut nyiram anak? Takut nyiram anak? Aduh Pak, jangan sayang. Hati-hati loh. Baca Abraham. Lihat, waktu Tuhan tiba-tiba bilang begini, Abraham bangun loh. Sekarang gua pengen lo pergi ke Bukit Moria. Ngapain Tuhan? Suruh ngapain? Saya lupa tuh, suruh ngapain? Hah? Suruh naik gunung. Korbanin? Ishak. Bayangin, berapa tahun dia nunggu Ishak? Halo? Oke, lupain dah. Itu pendalaman Alkitab. Saya tidak korban itu. Berapa tahun kalau ada yang ingat? 25. Dua berapa? 25 dia nungguin. Bayangin dia nungguin nih. Orang kalau nungguin anak, begitu dapat kayak apa tuh anak dibikin? Hah? Kayak dewa. Betul nggak? Kayak dewa. Tapi yang menariknya harus kita pelajari dari Abraham. Meskipun saya tunggu kamu sekian tahun, tapi saya penentu apa yang harus terjadi buat hidupmu atas perintah Tuhan. Suatu kali dia bilang, bangun pagi-pagi. Ngapain Tuhan? Bawa ke Ishak. Kemana? Ke Bukit Moria. Buat apa? Persembahkan itu buat saya. Malamnya dia gelisah. Besoknya dia bangunin nggak Ishak? Dia bangunin. Dia nggak ngomong gini, udah Tuhan, gua aja nih anak biar tidur kesian Tuhan. Cukup saya ke gereja aja Tuhan. Anak ntar aja besok minggu depan nggak apa-apa. Salah. Yang pergi ke Bukit Moria, Abraham dan halo. Bilang Abraham dan anaknya. Yang keras. Supaya besok orang tuanya gereja, anaknya sekolah minggu. Amen. Ya, kesempatan saya rangkum aja narkotik sama keluarga jadi satu bisa. Roh Kudus itu kalau bekerja luar biasa. Yang berangkat ke Bukit Moria itu bukan cuma orang tua zaman sekarang. Nah, udahlah kesian anak tadi malam mingguan sampai jam 11 biar hari tidur. Yang penting kita ketemu Kumala. Salah. Dibangunin itu Ishak. Lalu dia bilang ikut saya. Mau ngapain Pak? Saya mau tanya Pak. Di situ ada negosiasi nggak? Kita sering negosiasi nggak mana? Iya. Ikut saya, bangun. Ada masa-masa keputusan total itu di kita, apalagi kalau berkenalan dengan rohani. Bilang amin. Ini berkenalan dengan rohani karena yang minta adalah tuh. Ikut. Aduh Pak, masih pagi. Ikut. Ya ngapain dulu dong Pak? Kadang-kadang kita perlu bilang begini, yang penting gereja ntar berenang di Ancol di sini. Kita sering nego. Hari ini putusin, gak mau nego lagi. Ikut, bangun. Kemana Pak? Gereja. Aduh gereja mulu. Kemarin baru gereja Pak. Ikut. Bilang amin. Bilang amin. Amen. Ada guru sekolah minggu di sini? Banyak? Tolong besok absen yang punya anak-anak masih sekolah minggu. Lihat, orang tuanya bareng-bareng gak? Kalau gak ada, bilang sama Bapak Abraham. Dia bawa.
Di tengah jalan, anaknya nanya kok nggak nyampe-nyampe. Ada nggak Abraham perlu? Sabar. Sabar. Ada nggak? Enggak. Jangan lebay ya anak. Saya ini punya 2 anak, tanya istri. Ayo pergi, kemana Pak? Mau ikut nggak? Ya kemana Pak? Saya jalan ke mobil. Gak pernah saya berikan ruang buat anak tanya. Saya ajar tentang submission di usianya dini. Bilang amin. Yang membuat anak kadang-kadang tidak submission. Tahu submission? Itu bukan vitamin mineral, Bu. Submission itu ketertunduk. Ajarin di waktu dini. Kalau udah kayak begini susah. Kalau udah segede gini banyak jawabannya. Kalah kita. Gereja siang juga bisa Pak. Kan pagi siang sore juga ada Tuhan Yesus. Tuh kalau udah segini. Mumpung masih. Ikut. Colek mamanya. Mau kemana? Mamanya sama saya udah sepakat. Udah. Kalau mama bilang ayo, ayo. Bilang amin. Otoritas imam harus muncul di dirimu. Bapak-bapak, yang sering kali membuat keimaman kita tidak direspekin anak, itu bukan anak, tapi kita salah memfungsikannya. Halo? Halo kan Bapak? Bukan, nanti ada fase kemudian kita jelasin. Tapi di waktu dia masih dalam otoritas kita, lihat apa? Pak, dia mau kemana? Jangan. Sampai di atas dia tanya, Pak, mana kambingnya? Ada nggak Abraham repot-repot jawab? Kakak, dia cuma bilang, entar Tuhan yang diain. Mana kambingnya? Saudara perhatikan. Jadi kalau kita sekarang terlalu lebay sama anak, hati-hati. Salah satu faktor seorang anak mengambil pilihan berjarak dekat dengan narkoba yaitu sering kesalahannya datang dari kita orang tua. Dia harus punya dasar agama yang kuat. Amin. Mulai besok tulis di pintu kamar anak, jam 6 mandi, gosok gigi, 6:30 gereja. Bilang amin. Tugas buat guru sekolah minggu. Dan berikutnya apa lagi alasan? Jam 8. Saya punya durasi sampai kapan? Jam 9 ya. Sampai bosan aja ya. Tapi ngomong-ngomong di sana tutupnya jam berapa Pak? Saya parkirnya di sana Pak, nanti nggak bisa pulang ya. Tanggung jawab siapa ya? Di sini enak dengerin saya ngomong, pulang, saudara pulang, terserah aku gembala, sama Tuhan aja urusannya lah. Jam berapa mau ada Pak? Depan mau? 24 jam. Oh 24 jam. Ya Tuhan. Ya selagi saudara nggak bosan mari. Ya dasar agama yang nggak kuat. Jadi saudara harus pastikan anak saudara punya dasar agama yang kuat. Kemudian pergaulan di sekolah. Itu juga merupakan faktor penentu kenapa orang bersentuh. Itu sebabnya saya cuma mau sampaikan sama saudara, satu titipan klausul doa. Klausul itu nggak cuma ada di proposal atau di kitab undang-undang hukum, di doa juga ada. Saya biasa kalau pagi itu selalu atau kalau malam doanya begini. Saudara boleh ikutin boleh enggak, tapi itu betul-betul saya punya doa iman di depan Tuhan. Semua teman-teman pembawa pengaruh negatif hati halal tidak bersama dalam komunitas anak saya. Sering tiap hari doanya. Kenapa? Kita kuat di dalam, di luar lemah. Karena sekarang kita harus ukur berapa persentasi waktu yang lebih banyak untuk anak kita. Dengan kita di dalam kontrol atau di luar dalam komunitas mereka. Saya percaya yang paling banyak waktu sama anak kita
Pilu. Artinya pengaruh eksternal itu sangat-sangat memungkinkan, memiliki kemungkinan besar untuk mengajak mereka berdekatan atau bersinggungan dengan yang disebut narkoba. Jadi perhatikan. Terus yang kedua, saya tidak pernah mau teman saya berteman dengan orang yang istri tidak kenal. Saya nggak kenal nggak apa-apa, karena memang rata-rata temannya anak saya nggak pengen kenal sama saya. Ya, kenapa? Kalau dia lihat bapaknya, dia akan muter lewat belakang. Karena dia lihat muka papa lu serem banget ya. Tapi kalau saudara kan wajahnya enggak, ini lebih cool. Jadi mungkin teman-teman anak saudara bisa lebih dekat. Ya, saya nggak pernah ngizinin anak saya untuk bergaul dengan orang yang istri saya nggak kenal. Saya pasti akan diskusi sama dia. Kamu kenal ini, kamu kenal itu. Kenapa? Kita harus juga punya kontribusi di dalam menyeleksi siapa sih mitra anak-anak kita. Entah di tempat sekolah, di tempat dia berekstrakurikuler, ada tempat dengan berkegiatan olahraga, ataupun di tempat dia les. Pastikan kita semua, minimal istri, itu tahu temannya siapa, lalu orang tua temannya siapa. Jangan pernah anggap ini hal yang sangat tidak bernilai. Hati-hati. Sekarang celah untuk narkoba masuk itu sangat-sangat terbuka sekali. Sangat terbuka. Itu sebabnya, ayo capek dikit. Ya, syukur-syukur kalau saudara kebetulan yang kerja cuma suami doang. Ya, istri jadi punya banyak waktu untuk diskus sama anak, tanyain tentang temannya, bagaimana kehidupan keluarga temannya. Itu sangat membantu kita untuk kira-kira bisa menyimpulkan ya orang ini baik atau itu sangat. Dan yang berikutnya, budaya. Nah, budaya global yang masuk lewat media elektronik ini juga perannya besar. Contohnya, film-film sinetron. Saudara dengar baik-baik. Banyak film-film yang sepertinya sedang menunjukkan tentang pertobatan seorang pecandu. Tapi sebenarnya kalau saudara teliti baik-baik, saudara simak, di situ justru sedang menginformasikan tentang cara menggunakan. Ini cerita nih, kesimpulan keseluruhannya tentang pertobatan seorang pecandu. Tapi kalau saudara runut dari durasi awal sampai episode berikutnya, sebenarnya di situ sedang diinformasikan bagaimana caranya supaya dapat ketemu dengan bandar. Bagaimana caranya mengakali orang supaya bisa punya uang untuk beli. Bagaimana supaya lolos dari jebakan sales. Perhatikan ya. Artinya begini, tanpa sadar orang, ada sebuah cerita terselubung yang isinya justru membangkitkan pengetahuan anak kita. Oh gini loh. Oh gitu loh. Oh harusnya buat ini, harusnya buat itu. Itu sebabnya saya mau bilang, kalau saudara punya waktu, kalau film-film entahkah itu temanya dari luar ataupun film sinetron kita, dampingin, supaya kita bisa memberikan penjelasan dan kemudian memilah-milah mana bagian-bagian yang harus diberikan penjelasan detail. Jangan dilepas. Syukur-syukur kalau saya mau katakan kepada saudara, channel ganti aja TV One Metro TV udah. Benar. Wah ini kayaknya bapaknya ada yang sponsorin aja TV One. Percayalah, murni. Benar, kenapa? Karena di TV One itu informasinya selalu tentang wawasan intelektualitas. Metro nggak pernah nayangin film sinetron tersanjung 1, 2, 3, 4 sampai 7, nggak ada. Anak yang tertukar nggak ada tuh. Dia nggak mau capek mikirin anak yang ketuker lah. Dampingin. Kalau kebetulan saudara gini dengar, ini sebenarnya saya mau ngomong sama orang tua aja, tapi udah kelanjuran. Saya mau ajari sama saudara strategi untuk mengkondisikan sehingga anak itu, ya tapi ada anak-anak repot juga ya, ketahuan nanti.
Tapi nanti khusus orang tua lah. Kalau kebetulan memang Tuhan izinkan saya bertemu saudara lagi. Kita ini sebenarnya punya hikmat-hikmat dari Tuhan untuk mengkondisikan rumah kita itu kayak Taman Eden. Berani bilang amin? Tapi memang cara itu nggak boleh diketahui sama kawan-kawan kita ini. Nggak boleh, tapi next time lah ya. Kalau Tuhan izinkan itu kita bahas lah ya. Kita bahas itu. Tapi salah satu yang saya mau sampaikan tadi itu termasuk kalau bisa yang lain channelnya dirubah sendiri aja. Yang muncul 123 TV One, 45678-nya Metro, channel luar itu nggak begitu, nggak kurang loh tentang hal-hal yang positif banyak. Lalu kondisi ya udahlah itu nanti kita keluarga ya. Tapi artinya begini, itu adalah cara kita mendampingi anak untuk menyeleksi setiap info-info yang dia dapat. Sekarang ini nggak ada lagi ruang yang tertutup, semua open. Anak di WC aja bisa dapat gambar yang aneh. Anak di WC bisa tahu nyari bandar di mana. Nggak perlu lewat telepon. Tinggal browse. Tapi saudara tahu nggak kalau di rumah itu juga ada sinyal yang bisa ngerusak. Sehingga apa yang dia pengen lihat nggak ada. Tapi ada ini, cuma saya ngomong. Enggak. Saya enggak menganggap kalian jelek, enggak. Tapi maksudnya ini bagian kita. Mereka rata-rata biasanya lebih ahli sebelum orangnya ahli. Tapi itu tanda karena mereka anak potensial yang pintar. Ya pendampingan itu paling penting. Karena seringkali pendampingan juga merupakan faktor di mana orang itu bersentuhan dengan narkoba. Yang pertama, jadi kenapa sampai orang bersentuhan dengan narkoba? Karena nggak tahu. Yang kedua, kenapa? Yang ketiga, kenapa? Cepat puas. Yang dia inginkan cepat dia dapat. Yang keempat apa? Dasar agama yang kurang kuat. Yang kelima, pergaulan komunitas dia. Ya, kita perlu untuk tahu siapa teman, siapa orang tuanya, di mana tinggal, bagaimana kondisi rumah tangganya. Orang Jawa aja selalu pikirannya apa? Bobot, bibit. Tapi kan milih-milih teman, Pak, kita nggak boleh. Siapa bilang? Itu pendapat keliru itu. Lurer yang ngaco. Teman ya harus milih. Bilang amin. Bukan soal dia punya atau nggak punya, tapi tentang background. Karena background menentukan. Dengar. Siapa orang tuanya menentukan siapa anaknya. Halo? Siapa engkongnya menentukan siapa cucunya. Itu perlu. Lalu kemudian selain tadi pergaulan, yang terakhir tadi apa? Budaya global. Itu adalah beberapa alasan kenapa seorang memilih narkoba. Sekarang saya mau sampai kepada, kalau udah kena narkoba, efeknya tuh seperti apa sih, Pak? Ngeri semua. Ngeri. Saya dan istri kadang-kadang sangat iba sekali ketika melayani anak-anak yang masih usianya di bawah 22 tahun lah gitu ya. 14-an, 15-an, 14-an di tempat kami. Tapi saya puas. Karena orang-orang yang gak berharga itu sekarang dipakai di gereja-gereja. Yang satu di GBI, jadi drummernya. Saya bangga sekali. Tapi jangan pernah berkata begini, wah kalau mau dipakai jadi drummer hebat, narkoba dulu dong, Pak. Itu mujizat. Itu mujizat. Benar. Yang rewasi-wasian juga banyak. Sampai saya harus ngurusin nganterin ke petinya. Sampai saya tanya, urusan kamu diterima apa enggak, cuma Tuhan yang tahu ya. Gak berani saya ngomong apa-apa, habis kamu udah begitu. Efeknya tau apa? Kalaupun mereka sudah agak berhenti, kenapa saya sebut agak berhenti? Karena orang berhenti itu masih cenderung, Pak, ngeri. Pengawalan orang yang pernah pakai itu lebih ketat dari ngawal presiden. Orang yang biasa pakai sabu, Pak, itu ngelihat susu bubuk bayi aja nafsu.
Disebut apa? Suges. Orang yang pakai sagu, dia ngeliat susu bayi aja tuh, ya bubuknya, waduh. Efek pertama tuh halusinasi. Orang-orang yang udah pakai, kalaupun dia akhirnya bisa lepas atau agak mulai lepas, itu akan jadi orang yang sering ngerasa ngelihat sesuatu, ngelihat hal-hal yang sebenarnya nggak nyata. Sampai hari ini ada orang yang masih kita layani di panti yang seperti itu. Kadang-kadang lagi tidur dia bisa bangun dan tiba-tiba lari. Sudah dengar baik-baik, bahkan ada yang sampai tahu-tahu naik ke genteng. Begitu ditanya, kamu ngapain? Ada polisi. Ada polisi. Saya dari tadi tidur nyenyak, nggak ada polisi. Kamu bisa bilang ada polisi? Saya sedih karena ada seorang hamba Tuhan yang juga jatuh di dalam narkoba. Kayak begitu. Kadang-kadang lagi tidur, masuk ke kolong tempat tidur. Ya. Ada apa? Orang kampung gerbek kita. Ngerti saudara? Halusinasi. Efek yang ditinggalkan itu bukan sekedar setelah lepas udah. Enggak. Itu sebabnya kenapa orang pada akhirnya menggunakan kembali. Karena itu tadi. Ketika dia putus dari urusan narkoba, syaratnya nggak bertemu lagi dengan zat tersebut. Tiba-tiba dia bisa berjalan, dia tabrak kaca. Padahal dia tahu itu kaca. Kaca apa? Dia. Orang mungkin bilang, kamu mabok. Dia ngerasa ada orang yang kejar. Sehingga dia berlari. Di luar kontrol. Itu efek yang pertama. Jadi kalau saudara sering bertemu dengan teman-teman seperti itu, atau saudara, pasti dia adalah pengguna, paling tidak mantan. Yang kedua efeknya stimulan. Orang-orang seperti ini cenderung ngerasanya lebih sehat. Karena narkoba yang digunakan itu biasanya membuat penggunanya ngerasa, atau penggunanya itu memiliki organ-organ tubuh, otot dan jantung yang bekerjanya lebih cepat. Sehingga orang yang menggunakan narkoba itu untuk waktu sementara itu punya tenaga yang lebih dibandingkan kita yang nggak pakai. Karena dia punya organ jantung dan otak bekerja. Dan biasanya dia mengalami perasaan yang lebih happy. Tapi sementara waktu sifatnya. Merasa lebih bertenaga, merasa lebih. Jadi kalau kita lagi kumpul sama orang yang hari ini kita lihat sukacitanya lebay. Kemarin dia nggak gitu-gitu amat kalau ketawa, tapi sekarang wah kayaknya seru banget. Lalu terkesan aktif. Kalau kita bilang ini habis pakai. Habis pakai. Mungkin saya sama istri mudah sekali untuk melihat orang yang habis pakai. Gampang kok. Orang biasa tersenyumnya cuma kalau ketemu sekali doang. Orang yang habis pakai bisa 10 kali. Kita udah nggak senyum, dia masih senyum. Dia ngerasanya lebih happy. Itu efek yang kedua. Stimulan. Yang ketiga adiktif. Nah, edik ini yang paling ngeri. Orang yang udah sekali ngerasain pakai, dia selalu cenderung mau, dan mau. Dia sulit untuk berhenti. Dan ngerinya kalau udah edik, orang-orang seperti ini umumnya pasif. Dia bergaulnya pasti cuma sama golongan tertentu. Dia nggak jauh, dia pasti cari teman yang juga gunain narkoba. Ini efek narkoba. Saudara, supaya saya tidak terkesan dihakimi karena dipelototin terus, jadi sambil nunggu yang berikutnya, saudara boleh aja daripada lupa,
angkat tangan dan sampaikan apa yang terbesit di dalam pikiran saudara, entah itu berkenaan dengan saudaranya saudara, tetangga saudara, atau siapapun, supaya saya bisa menjelaskannya. Sebelum saya masuk kalau begitu, indikasi-indikasi apa kalau orang udah kena, supaya saudara pulang mulai melototin anak saudara itu. Nggak gitu juga, tapi yuk silakan mulai tanya dulu. Ada Pak? Iya, terima kasih Pak Yesaya. Yang ingin saya tanyakan adalah narkoba rasanya apa Pak? Yang kedua, saya pernah dengar kalau narkoba kan bisa terpakai seperti permen, ya. Nah kalau anak-anak yang masih kecil itu, kalau misalnya dia dapat seperti itu permen, makanya saya pengen tahu rasanya apa sih kalau misalnya manis bisa dimakan sama anak-anak. Nah itu kalau dikonsumsi anak-anak 1 atau 2 kali, apakah sudah sebagai orang tua ya bisa langsung tahu bahwa anak ini sudah kena narkoba gitu, atau harus berapa kali si anak itu kena permen itu baru kelihatan sifatnya gitu. Kemudian ciri ya seperti ciri-ciri awal lah anak itu kena narkoba itu seperti apa untuk anak kecil gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Kalau ciri-ciri nanti saya mungkin nggak jawab dulu karena ciri-ciri ada penjelasannya ya. Oh. Jadi nanti di sesi ciri-cirinya. Tapi yang tadi Bapak tanya mengenai apa sih rasanya? Kalau apa sih rasanya, memang narkoba ini punya rasa yang sangat beragam, tergantung. Tadi saya katakan narkoba ini kan narkotika, psikotropika atau zat adiktif. Apa yang mau dirasainnya apa gitu? Karena kan yang termasuk golongan narkotika itu beda dengan yang termasuk golongan dari zat adiktif, dan beda juga dengan yang golongan psikotropika. Tapi kalau misalnya pertanyaan Bapak adalah kalau di permen, mungkin kalau nggak salah kan 2 tahun kebelakangan ini tren bahwa kita diminta atau dihimbau supaya anak nggak mudah untuk belanja, apalagi yang namanya permen, karena seringkali di dalam itu rupanya sudah mulai disisipin, gitu kan Pak? Nah, mungkin kalau yang disebut rasanya karena dia sudah dibautkan dengan semen, ya pasti kalau permennya itu rasa stroberi, maka tentu rasanya stroberi. Cuman efek yang memang akan dia terima itu adalah sebuah rasa yang membuat dia pengen itu lagi. Nah, tapi kalau kemudian Bapak bilang begini, ini anak jadi suka benar sama permen itu, tapi kemudian permen itu membuat dia nanti masuk ke dalam kategori ciri-ciri yang akan saya sebutkan, berarti permen tersebut bisa diindikasikan sudah disusupi oleh salah satu narkoba. Nah, sebentar kan saya akan ngomong tentang ciri-ciri nih. Ya, kan mungkin Bapak bertanya begini, supaya saya lebih awal mengambil keputusan anak saya boleh makan ini atau tidak, gitu kan? Nah, nanti ada di ciri-cirinya Pak. Karena memang biasanya ketika orang udah mulai bersentuhan dengan narkoba, itu ada faktor-faktor fisik yang bisa kita lihat secara jelas, dan kemudian perubahan-perubahan perilaku. Itu loh. Saya percaya saudara hafal kan perilaku anak saudara? Hafal nggak? Hafal. Ada ibu yang bilang saya paling hafal kalau dia misalnya mau pup. Gitu ya. Nah, kita harus tahu itu supaya kita nanti ngelihat ketika ada sebuah perubahan pola hidup, di situ kita bisa tahu Pak. Tapi kalau pertanyaan tadi rasanya apa? Kalau apapun namanya, kalau itu sudah dimasukin ke permen, maka rasa yang keluar itu pasti, kalau dia stroberi, rasa stroberi rasanya itu Pak. Gitu lah. Karena memang presentasinya memang kecil sekali dimasukin ke situ gitu. Tapi itu membuat orang kan pengen lagi. Tapi paling tidak ketika dia pengen lagi, ada nggak ciri-ciri yang nanti sama dengan yang akan saya jelaskan Pak? Gitu Pak ya? Oke. Nah. Ya, silakan Bu. Sebetulnya nyambung, gini, pertanyaan saya nyambung sama pertanyaan Bapak yang tadi. Sebetulnya karena tadi faktor nomor 1 itu adalah karena tidak tahu Pak. Betul. Nah masalahnya itu yang paling kita serem gitu loh. Kalau nomor 2 dan lain-lainnya itu kan istilahnya masih within our control gitu. Ya. Kalau 1 itu nggak tahu kan, dia udah Beli. amit-amit zaman bayi ya. Tapi kalau sampai kejadiannya sampai kayak tadi permen gitu kan. Nah pertanyaan saya adalah berdasarkan pengalaman Bapak gitu di panti rehabilitasi, sampai harus frekuensinya seorang itu menelan
barang tersebut gitu ya, sampai berapa kali frekuensinya sampai dia dinyatakan addicted, atau istilahnya sekali ketelan aja udah selesai gitu ya, atau gimana gitu? Nah, ya memang Pak, kemudian beberapa analisa dari para konselor tentang orang-orang yang memulai penggunaan narkoba, penggunaan via permen memang, tapi bukan berarti kita nggak harus worry ya, nggak ya, tapi maksudnya memang narkoba yang disusupi di dalam permen itu presentasi membuat seorang menjadi pecandu sampai hari ini nih. Tapi bukan berarti nggak harus berjaga-jaga gitu. Sampai hari ini memang belum punya efek atau dampak yang membuat orang jadi edik. Gitu, ngerti Pak? Tapi kan yang ngerinya 10 tahun ke depan, gitu loh. Cuman itu nanti kita bisa lihat gini. Ibu bisa lihat di ciri-ciri orang yang sudah masuk kategori pengguna nih. Nanti di situ ada gitu. Tapi yang jelas kalau berdasarkan orang-orang yang masuk panti sampai hari ini, pola dia kena narkoba tidak lewat yang tadi, yang permen. Memang permen ini masih sekarang ini masih, kalau tidak salah trennya baru 2 tahun inilah, baru rame lah. Ya, tapi sampai hari ini saya mendengar bahwa untuk menjadikan orang edik dari permen itu belum. Tapi bukannya berarti kita nggak hati-hati. Bisa jadikan itu untuk tempo jangka panjang. Atau saya masuk aja ke ciri-ciri dulu lah, ya. Nanti ke ciri-ciri baru kemudian sebenarnya upaya penjagaan juga bisa dilakukan, salah satunya dengan mengenali sejak dini penyalahgunaan narkoba pada anak. Seorang psikolog dari Cassandra Associates Jakarta mengatakan ada beberapa ciri fisik. Ciri fisik dulu. Ya, ini salah satu konselor. Ya kebetulan bergerak di bidang narkoba. Cassandra Associates dia bilang begini. Yang paling nyata orang guna narkoba, matanya merah. Ya. Jadi kalau saudara mungkin melihat merah mata itu nggak berubah-ubah, saya pikir perlu banyak ngobrol juga. Kalau ngelihat sebentar-sebentar mata sering merah, perlu juga banyak pendekatan. Ya, jadi artinya gini, setiap kemungkinan kita segera untuk tindak lanjuti. Yang kedua, bau badan. Orang yang pakai narkoba itu cenderung memiliki bau badan yang nyengat sekali. Nyengat. Kebetulan orang-orang yang menggunakan narkoba atau kutau itu orangnya cenderung nggak suka mandi, mulai kurang peduli untuk urusan sosial dengan orang lain, sehingga orientasinya tuh udah nggak tentang bagaimana looksnya, nggak. Makanya dia udah jarang kumel. Lalu yang paling mudah dilihat, dia paling males ganti baju. Sering ganti baju. Besok dia daripada ketahuan, gue pokoknya tiap hari ganti baju. Intermezzo. Oke, salah satu tanda dia malas. Dia sudah tidak hiraukan lagi untuk urusan sosial dengan yang lain. Dia sukanya kalau udah dipakai itu dia pakai aja itu. Yang pertama mata merah, yang kedua bau badan. Nah, selain ciri fisik, ada juga ciri-ciri yang bisa kita pakai sebagai indikator. Yang pertama, dengan baik-baik, orang yang sudah gunakan narkoba itu aktivitas tidurnya pasti berubah. Berubahnya gimana, Pak? Orang yang pakai itu cenderung suka malas-malasan. Jadi dia sering banget tidur, senangnya tuh. Jadi kalau ada anak yang saudara lihat dikit-dikit malas-malasan tidur, mungkin perlu juga saudara ajak ngobrol. Bisa itu faktor karena dia jenuh di sekolah, bisa.
Bisa itu faktor karena hal yang lain bisa. Tetapi bisa juga itu indikasi dari terkena. Dia suka males-malesan, baru bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi. Akibatnya Tuhan bikin dia tidur terus. Itu yang nyanyi kan gitu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Baru ngetop sebentar, dibuat tidur terus sama Tuhan. Salah satu indikasinya itu malas-malesan. Kemudian punya perubahan perilaku makan. Orangnya mulai kehilangan gairah sama makan. Perhatikan, kalau dari orang yang sudah biasanya normal saja, lalu kemudian nafsu makannya, atau kalau makan juga biasanya cuma dikit. Saudara dengar, bawaannya kenyang. Kami nggak heran kalau ada anak-anak narkoba di tempat kami, yang kalau dia baru selesai pakai, dia tuh kayak Superman. Nggak kayak makan. Sama sekali. Kalaupun dipaksa dia cuma makan dikit, tapi energinya kuat terus. Jadi yang pertama saudara perhatikan dulu pola tidur. Saudara simak juga pola makan. Karena indikasi seorang yang sudah mulai bersentuhan dengan narkoba, dia punya pola makan yang sangat buruk sekali. Maka konsumsi makannya sangat-sangat sedikit. Kecuali gak ada yang berani jawab Meng. Kecuali Cimeng. Kalau Cimeng memang bawaannya habis ketawa makan, habis ketawa makan, habis ketawa makan. Saya nggak nanya gitu, nggak nanya saya. Ya, dan kemudian selain dia berperilaku makan dan juga minum yang cukup memprihatinkan, orang-orang yang sudah bersentuhan dengan narkoba itu cenderung emosional dan mudah tersinggung. Hati-hati. Jadi gini, bagi dia hal yang kita anggap kecil, dengar baik-baik. Kalau saudara berhadapan dengan orang narkoba, gitu, jangan saudara bilang gitu, kamu tuh gituan gak usah dipikirin terlalu berlebih, kamu orangnya suka mikir mulu sih. Jangan. Kalau kita mau tolong anak narkoba, kita harus punya empati. Ngerti gak? Walaupun kadang-kadang hal yang kita anggap sebenarnya sederhana, buat dia tuh pelik sekali. Kenapa? Karena orang seperti ini benar-benar adalah orang yang emosionalnya kacau dan mudah sekali tersinggung. Ya, mudah sekali tersinggung. Di tempat kita ada anak yang sudah kita layani, luar biasa saudara, luar biasa. Dia melayani Tuhan dahsyat. Dia bisa main musik dahsyat. Dia membantu kegiatan di tempat gereja luar biasa. Kita ajak ngurusin pelayanan orang yang narkoba lainnya, dia juga bergairah. Tapi salah kata, salah ngomong Pak, itu semua yang luar biasa bisa nol hari itu juga. Dan emosionalnya biasanya nggak terkontrol. Tidak bisa terkontrol. Ada suatu kali kita haleluya ibadah presentasi penyembahan. Wah, semua di dalam Tuhan. Angkat tangan. Dia juga angkat tangan. Wah, haleluya, semua haleluya, haleluya. Semua betul-betul mengalami hadirat Tuhan. Begitu suasana berkata amin, orang yang nggak ada, dompet orang juga nggak ada. Itu benar-benar artinya gini, dia punya tingkat emosi yang memang. Nah, kalau kebetulan saudara bertemu dengan orang yang emosionalnya gampang sekali berubah, lalu sering menganggap hal-hal yang sederhana jadi besar, itu baru 1 bulan ini. Di tempat kami ada jemaat yang memang kita layanin. Dari mulai dia menggunakan narkoba, sekarang dia bertobat, ya. Sampai akhirnya lewat mereka kami dapat tanah untuk bangun panti lagi, ya. Itu udah berhenti. Ngerokok juga udah berhenti. Ngerokok juga udah berhenti. Tapi saudara, gampang tersinggungnya, auzubillah. Benar-benar hal-hal yang kita anggap sebenarnya nggak betul dipersoalin, sama dia jadi besar.
Saya pernah pelayanan misalnya ibadah selesai jam 9, ibadah selesai jam 9. Orang udah pulang, dia belum pulang. Nggak mungkin pendeta ngusir orang, wih udah pulang nih, pulang loh. Nggak bisa, Pak, masih ada mau diomongin. Ngomong sampai jam 2 malam, topiknya itu doang, sampai jam 2 nggak tuntas. Nah orang kalau udah kena itu, salah satu tandanya tuh suka membesarkan sesuatu yang sebenarnya bagi orang umum itu hal yang sangat sederhana. Dan yang terakhir, punya kekacauan juga cara berpikir. Orang seperti ini sulit konsentrasi. Ya, sulit konsentrasi juga bagian dari kita harus mulai was-was. Betul, ada terapi yang bisa membuat orang yang mungkin kurang fokus jadi fokus. Tetapi kemungkinan juga ketidakfokusan itu akibat bersentuhan dengan barang yang jahat ini. Karena salah satu akibat yang dihadirkan oleh orang pengguna itu adalah pikiran mulai kacau, nggak bisa fokus. Orang bisa ngomongnya apa, dia terimanya apa. Orang bisa berlaku maksudnya apa, dia bisa tanggepinnya dengan cara yang beda. Yang kedua, pola jajan. Biasanya orang kalau udah bersentuhan dengan narkoba, kebutuhan uangnya meningkat tajam. Dan dari pengalaman kami, banyak anak yang jadi punya kebutuhan, pengen beli ini, pengen beli itu, harus punya ini, harus punya itu. Semua itu dia hadirkan supaya dia dapat biaya yang tambah yang akan dialokasikan untuk membeli barang-barang yang disebut narkoba. Jadi kalau kita melihat saudara, tetangga, keponakan, atau teman kita yang kebutuhan keuangannya, kebutuhan jajannya mulai meningkat, kita mulai juga perlu bertanya. Karena orang seperti itu makin lama makin jago, Pak. Makin jago. Dia bisa bilang butuh ini, Pak. Dia bisa bilang butuh itu. Dia bisa bilang harus beli ini, dia bisa bilang harus beli itu. Tapi semua yang dia bilang mau beli, nggak ada. Dan selalu hadir dengan berbagai macam kebutuhan lagi. Kalau terus-menerus itu kebutuhan uang makin meningkat, pasti. Itu pasti paling gampang. Saya pernah, jangankan anak-anak, tadi pertanyaannya kalau anak, Pak. Ini salah satu indikasi yang paling jelas. Seorang pelayan Tuhan yang ada di Kalimantan ya, itu mengajukan kebutuhan yang biasa saya dukung itu tiap bulan. Tapi kemudian ini itu meningkat terus. Yang terakhir saya baru tahu dari istrinya. Make. Jadi kalau ada kebetulan perubahan permintaan yang signifikan, perubahan kebutuhan yang cukup mengagetkan, saya pikir itu warning. Dimana kita perlu menindaklanjutinya lebih jauh lagi. Semakin cepat kita memberikan pagar untuk meng-counter semua serangan-serangan yang serang dilakukan, semakin besar kemungkinan keluarga kita jauh dari panah narkoba. Saudara, 2 hari atau 3 hari lalu saya baca di salah satu tabloid yang ada di Bandung juga, kurang 10 polisi ditangkap habis mengkonsumsi. Dan kemudian beberapa bulan yang lalu juga aparat. Yang mau saya katakan begini, kalau orang atau aparat yang kita harapkan seharusnya bisa jadi tameng untuk narkoba nggak menyelusup dalam kehidupan keluarga kita aja, maka mau nggak mau kita memaksa diri kita yang harus jadi tameng buat keluarga. Bilang amin. Amin. Kalau aparat yang kita harapkan jadi tameng aja pakai, berarti harus kita yang jadi tameng. Gak bisa andalin yang lain. Aparat pakai, maka aparat juga bisa diuang. Itu sebabnya mari kita perhatikan. Yang pertama adalah pola tidur. Yang kedua adalah pola makan. Yang ketiga adalah apa lagi? Ciri-cirinya apa lagi tadi? Selain dari mata merah dan juga bau badan, apa lagi?
Apalagi? Emosional, rada sensitif. Lalu cara berpikir yang kacau, kebutuhan uang yang bertambah. Kalau hal-hal di atas ada dan kita lihat, ini warning. Nah dari situ tadi Pak, ada yang masih mau ditanya nggak? Dari situ tadi. Karena terakhir saya akan membicarakan tentang tahapan. Gejala penggunaan narkoba sangat tergantung dari tahapan pemakaian. Jadi kita bisa tahu kita punya teman itu dari tahap yang edik atau yang apa, ada tahapannya. Dan setiap tahapan menentukan tingkat pemulihan. Saya nggak nyebut penyembuhan karena saya ngelihat metode yang digunakan di dalam rumah-rumah pemulihan narkoba itu sangat terkesan sekali unsur kekuatan logika manusia yang hanya akan menyembuhkan orang ketika di dalam panti, Pak. Jadi bukan tingkat pemulihan yang permanen, kesembuhan di dalam panti. Siapapun orang kalau masuk panti pasti sembuh, karena di dalam panti ada mentor yang nggak mungkin membuat dia pakai. Tapi uji orang itu ketika keluar. Itu sebabnya saya mau mengatakan sembuh nggak, pulih harus. Dan urusan pulih itu hanya Tuhan Yesus. Bilang amin. Nah, ada tahapan-tahapan. Orang itu sudah sampai di level apa? Sampai di level apa? Sampai di level apa? Sampai di level apa? Itu akan sangat menentukan apakah dia bisa pulih atau dia ya. Kalau saya mau bilang sama saudara di hadapan istri saya, karena ini adalah saksi saya melayani. Memang saya minta maaf kalau kebetulan ada di antara bapak dan ibu yang anggota keluarganya kena narkoba. Memang proses pemulihan seorang narkoba ini membutuhkan pengorbanan yang tidak pernah ada batas penilaiannya. Tingkat kesabaran saudara harus teruji berulang-ulang kali. Kita percaya ini orang sudah sembuh. Kita tahu dia punya potensi main, lalu kita bikin dia sibuk untuk melayani. Ambil bagian di tim Alta, main musik. Pelayanan, wah puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kami Tuhan dengar, anak ini sudah sembuh, haleluya, haleluya. Latihan musik hari Sabtu, hari Minggu kita lihat gitar nggak ada. Malam Minggu latihan full. Wah, besok musik akan membawa semua jemaat naik hadirat Tuhan yang luar biasa. Minggu pagi gak ada gitar. Sama orang-orangnya juga gak ada. Butuh kesabaran yang tinggi. Saya percaya mereka ingin pulih, tapi mereka gak punya kekuatan untuk keluar dari ikatan itu. Itu sebabnya kalau ada saudaranya saudara yang terkena itu, kasih mereka dengan luar biasa. Betul. Walau kadang-kadang perbuatan mereka merugikan kita, menjengkelkan kita, tapi sebenarnya kalau saudara bisa lihat dalam konteks roh, saudara akan lihat jiwa mereka yang tertawan dan teriak minta dilepasin. Tapi mereka nggak kuat untuk menahan keinginan daging yang sudah dikuasai oleh jahat yang jahat itu. Butuh kesabaran. Dan saya tahu, hanya orang-orang yang Tuhan pilih yang sanggup berdampingan sama orang tersebut. Karena sangat menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Tapi menyedihkan sekali. Jadi dengan apa yang sudah disampaikan, saya berharap pemaparan ini bisa menjadi bekal bagi saudara. Walaupun memang saya bilang sama Pak Yosef, sorry benar saya hadir. Harusnya sih saya sempat bikin makalah, tapi karena waktu Pak, aduh, kayaknya nggak kekejar deh. Jadi saya bahas saja secara verbal begini, saudara bisa catat. Atau next Pak Yosef bisa minta bahan, saya kasih, kirim ke sini. Kalau ada tanda-tanda atau satu tanda saja dari ciri-ciri yang saya sampaikan, mari bereaksi untuk mempersempit tingkat penggunaan. Nah, kita sampai di sesi terakhir. Gejala penggunaan narkoba itu sangat tergantung dari tahapan pemakaiannya. Dan untuk sampai pada kondisi tergantungan seseorang akan mengalami beberapa tahap. Yang pertama ada tahap yang disebut experimental use. Apa tuh
eksperimental use, ini adalah periode di mana seorang mulai mencoba dengan tujuan memenuhi rasa ingin tahu. Sekedar pengen tahu apa sih narkoba itu. Nah, kalau kita melihat ada tanda-tanda itu pada anak kita lihat seberapa berat dia sudah masuk kategori mana nih, eksperimental, atau mungkin di tanda berikutnya. Karena kalau masih di eksperimental itu dia berarti cuman masuk di fase atau periode sekedar ingin tahu. Dari situ meningkat baru sampai ke tahap social use. Di periode ini seorang menggunakan narkoba untuk tujuan rekreasional. Artinya begini, dia menggunakan itu cuma untuk fun, untuk fun, untuk kelihatan gaul, supaya enjoy. Dan umumnya orang-orang di tingkat atau di periode ini memang masih bisa mengontrol penggunaan, karena sekedar pakai untuk fun. Tapi dari situ akan masuk fase lain. Nah, fase ini sudah lebih repot. Nah, tahapan ini kalau nggak segera dibantu untuk dipatahin, dia akan masuk ke tahapan yang paling tinggi. Yang pertama tadi adalah experimental use, yang kedua social use, yang ketiga early problem use. Nah, periode ini pengguna mulai menyalahgunakan narkoba. Narkoba bukan lagi sebagai alat yang dia pengen tahu. Narkoba bukan lagi sekedar untuk rekreasional, enggak. Tapi dia mulai salah gunakan. Dia mulai membuatnya sebagai cara untuk masuk dalam suatu sosialitas yang salah. Jadi dia nggak pakai lagi narkoba itu cuma pengen tahu nggak. Dia nggak pakai lagi itu cuma sekedar untuk happy nggak. Tapi dia perlu pakai itu. Karena tanpa itu dia nggak bisa bergabung bersosial. Nah, ini yang ngeri. Sudah di tahap early problem use. Ini nggak jauh beda dengan mulai sampai di pintu edit. Tahap berikutnya cyber addiction. Nah, periode ini pengguna itu menggunakan narkoba untuk hidup. Pengguna hanya hidup untuk mempertahankan ketergantungannya. Dia sama sekali nggak lagi memikirkan tentang lingkungan sosial dirinya sendiri. Dan biasanya orang yang sudah di level atau di tahap ini cyber addiction itu sering melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kalau sudah di tahap ini memang orang hanya bisa hands up dan minta Tuhan yang bekerja. Karena orang ini mempertahankan kehidupan untuk memelihara ketergantungannya. Dan untuk mencapai itu dia nggak akan takut lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal. Anak ngebongkar lemari perhiasan ibunya, anak angkat barang, jual semua yang ada di rumah, usah heran. Itu sudah di sini. Bahkan kalau kita memperhatikan berita-berita belakangan ini, kalau tidak salah di Jawa kemarin, 2 orang tua, bapak ibu dibunuh. Untuk ini udah disifat additional. Jadi dia sudah bersentuhan dengan kriminal, dan goalnya adalah hasil kriminal itu untuk narkoba. Saudara, sangat ngeri. Dan begitu ngerinya, sampai saya sebagai orang yang bersentuhan dan berusaha dengan pelayanan orang narkoba berani berkata begini, kesembuhan itu cuma mujizat. Gak ada metode, Pak. Orang bilang bicara detox, tapi detox sifatnya temporary. Cuma mujizat. Kalau tidak, itu yang tadi saya bilang, orang lihat gula aja nih, bisa suges langsung pengen. Langsung sugesti pengen. Dan kalau udah muncul itu yang namanya pengen, nggak ada yang bisa hambat. Nggak ada. Itu sebabnya semua anak-anak yang ada di tempat kita, urusan metode itu nomor ketiga. Poin pertamanya adalah ketergantungan sama Tuhan.
Saya nggak bisa sembuhkan mereka, tapi Tuhan bisa. Jadi tinggal bagaimana kamu berusaha sama Tuhan. Saya cuma ngajak saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya saudara yang minta. Dan puji Tuhan, beberapa mereka sembuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, gak lama lagi mereka cetak lagu, dan itu akan saya distribusikan. Karena kemudian mereka punya hati begini, kita harus bangun panti, Pak. Selama ini di mana-mana panti selalu berbenturan dengan Cian. Lu gak punya notiau, satiau gak bisa masuk. Kami cuma punya diri dan pengalaman, Pak. Sekarang kami ingin Bapak bimbing untuk bisa punya panti sendiri, di mana di sana nanti kami akan terima orang-orang yang tidak punya uang, dan kami akan berikan pengalaman kami untuk membuat, kalau kami diubah, mereka juga berubah. Dan itu semua karena mujizat Tuhan yang luar biasa. Bukan tidak ada harapan, ada harapan, tapi ngeri untuk sampai di tingkat itu. Itu sebabnya jaga orang terdekat saudara. Bilang amin. Jangan cuma jaga anak, jaga juga suami. Bilang amin. Jaga istri. Pokoknya orang-orang terdekat jagain. Dengan saudara mulai mengenal dan mengetahui tentang narkoba, paling tidak saudara sudah punya pagar, bisa cepat bertindak kalau terjadi sesuatu. Yang mau tanya silakan. Ya. Budi. Ayo. Selamat malam Pak Yohanes. Saya mau menanyakan mengenai bagaimana seseorang jika dia sudah melalui tahap pemulihan. Karena kebetulan secara pribadi saya mengalami sendiri dengan saudara sepupu terdekat saya sekitar 10 tahunan yang lalu di masa-masa kuliah. Karena kuliah di luar negeri gitu, pergi dalam keadaan sehat walafiat, pulang jadi kurus ya. Dan kurusnya itu sampai akhirnya sempat dibawa berobat dan segala macam. Terakhir sampai dibawa akhirnya masuk rumah sakit. Itu saya sedih sekali waktu itu karena jadi kayak mayat hidup gitu Pak. Kurus banget, mata melotot, udah nggak ada gerakan apapun lagi. Nah pada saat itu yang saya pikir saya cuma lihat ini kayaknya udah nggak ketolong gitu karena memang udah parah banget gitu. Saya cuma waktu datang akhirnya cuma berdoa, saya ajak nyanyi waktu itu buka Alkitab nyanyi Mazmur 23 tentang Tuhan ada gembalaku. Itu benar yang Bapak bilang, hanya mujizat Tuhan yang bisa melakukan itu. Jadi dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi waktu saya nyanyikan itu Mazmur 23, dia ikut nyanyi walaupun suaranya pelan dan air matanya keluar gitu. Jadi memang benar, mungkin dia mau berubah, tapi agak sulit ya gitu. Dan karena pertolongan Tuhan juga, jadi 10 tahun yang lalu akhirnya bisa disembuhkan juga. Dan saya lihat bagaimana om tante saya berusaha habis-habisan istilahnya gitu buat nyembuhin anak bungsunya ini. Dan sekarang ini dia sudah hidup normal, sudah seperti biasa, dan juga sudah terlibat pelayanan istilahnya. Bagi mata jasmani saya udah pulih total. Saya juga sudah bergaul dengan dia, saya sudah seperti dulu sebelum dia kena. Nah pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman Bapak, berapa tahun orang akan kembali lagi? Karena tahun-tahun awal istilahnya 5 tahun pertama itu kita jagain gitu supaya dia nggak kena ke teman yang lamanya lagi, supaya dia nggak balik lagi kan gitu. Karena salah satu penyebab orang sudah pulih balik lagi karena teman lamanya gitu. 5 tahun pertama kita jaga, terus sampai sekarang sudah 10 tahun lebih. Saya lihat kelihatannya udah nggak masalah, tapi berdasarkan pengalaman Pak saya sendiri, apakah ada kemungkinan setelah belasan tahun orang akan kembali lagi jadi pengguna lagi dan jadi lebih buruk dari yang sudah-sudah? Ya. Itu. Ya. Terima kasih. Saudara dengar baik-baik bahwa orang yang sudah pulih, katakanlah tadi 5 tahun, sudah mulai banyak melakukan aktivitas, ya, sehingga keluarga di sampingnya mulai percaya diri untuk bilang nih orang bisa jalan sendiri. Tapi saya mau bilang begini, kemungkinan untuk orang jatuh kembali bahkan lebih parah dari sebelumnya itu selalu ada. Selalu ada. Sama seperti siapa di sini yang rajin ke gereja dan hampir tidak absen selama 6 bulan ini? Kemungkinan saudara tersinggung oleh gembala atau teman pelayanan yang membuat saudara jadi akhirnya
Pengen kayak dulu lagi ke gereja semaunya saudara? Ada nggak seperti itu? Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa nggak? Itu untuk orang normal. Artinya fase mood, lalu jatuh ke bad mood. Apalagi seorang yang sudah, ini badan nih organ dan syaraf nih, udah terkontaminasi oleh berbagai zat yang membuat dia punya karakter. Orang begini karakternya, itu ada 1000 Pak, bukan 1. Jadi kemungkinan dia untuk labil dan jatuh kembali ada. Tapi pertanyaannya kan begini, bagaimana kami bisa yakin untuk dia